Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kita masih di kajian akidah terkait dengan kitab iman. Maka pembahasan pada malam kali ini berkaitan dengan ma'rifatullah bi asma'i wa sifatihi. Mengenal Allah melalui asma' sifatnya. Bapak Ibu, kalau di kampus kami di Malaysia itu setiap boleh acara itu melantunkan asmaul husna. Setiap acara. Jadi dimulai baik di tingkat prodi, di tingkat mahasiswa itu melakukan dimulai dengan asmaul husna. Ya ketahuan yang kita dari Indonesia ya, kita hanya mengikuti. Jadi mereka memang sudah hafal asmaul husnanya itu kemudian yang dilantunkan. Maka nanti kemudian di keterangan bawahnya kita akan dapat keterangan bahwa sesiapa yang menghafal asmaul husna dakhala jannah, masuk surga. Sama seperti dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qala fi akhir hayati la ilaha illallah dakhala jannah. Sesiapa yang di akhir hidupnya mengatakan la ilaha illallah, dia masuk surga. Tetapi kata-kata hafizah, sesiapa yang hafal asmaul husna, maka hafizah itu tidak sekedar hafal, tapi kemudian masuk dalam keyakinan mengatai asmaul husna yang jumlahnya kita bagi 100 berapa? 100 kurang 1 jadi 99 itu, kemudian meyakininya dan menerapkan dalam kehidupannya. Misalkan kata as-sami, Allah Maha mendengar. Kita mendengar, Bapak Ibu juga mendengar, orang yang di luar sana juga mendengar. Tapi mendengarnya kita berbeda dengan mendengarnya Allah. Pendengaran kita ada batas minimal, ada batas maksimal. Batas minimal pendengaran manusia berapa Bapak Ibu? Batas minimal. Jadi kalau sudah di batas di bawah batas itu nggak bisa. Kita nggak bisa mendengar. Batas mendengar manusia malah manusia. Jadi kalau di atas suara itu juga kemudian kita tidak bisa mendengar. Jadi frekuensi pendengaran kita adalah 20 sampai 20 ribu megahertz. Jadi di bawah 20 kita nggak dengar. Jadi sangat tidak mungkin ketika ada orang tahu bahasa semut, gitulah maksudnya. Ini kan begitu. Bagaimana kemudian dia bisa mendengar bahasa semut? Semut kamu ngomong apa? Bahwa dia bukan Nabi Sulaiman. Kemudian di atas 20.000 Hz ini juga kita tidak bisa mendengar gitu. Saking kencangnya tidak. Dentuman pada hari kiamat tadi dibaca oleh Imam rakaat kedua Al-Qari'ah, berapa kekuatan suaranya? Allahu a'lam. Jadi semakin kencang suara itu bisa menghancurkan Bapak Ibu pernah menonton Kung Fu Hustle itu? Itu auman singanya yang punya kontrakan banyak itu bisa memecahkan kaca. Itu sebagai gambaran bahwa suara yang kencang itu bisa memecahkan sesuatu. Sama seperti kalau ada petir yang kencang, kadang ada kaca yang pecah. Atau misalkan ledakan petasan itu bisa memecahkan kaca jendela. As-Sami, dalam membahas As-Sami, meyakini As-Sami Maha mendengar, bahwa kemudian kita meyakini bahwa Allah itu akan Maha mendengar Allah tanpa batas dan tanpa waktu. Jadi tidak ada sekat. Meyakini itu berarti tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah. Sebagaimana kemudian orang-orang kafir Quraisy ketika membuat rencana mau menangkap Nabi, itu mereka mempunyai diam-diam berbisik-bisik. Jangan keras-keras, nanti Tuhannya Muhammad mendengar. Karena mereka nggak meyakini bahwa Allah adalah As-Sami, Maha mendengar. Sekalipun tidak dikeraskan, Allah Maha tahu. Bahkan yang ada di dalam hati pun Allah Maha mengetahui apa keinginan hamba-Nya, As-Sami. Nah, urgensinya apa kita mengetahui asmaul husnanya Allah? Urgensinya. Ada yang sudah hafal Bapak Ibu? 99?
Kalau Ustaz Adi umroh gitu kan, kalau kita kan kalau saya kalau hafal nanti selesai kajian boleh pulang kita ya. Belum sampai pada umroh. Idza qila laka inna fulanan min nasi karim. Kalau ada yang mengatakan ini Bapak ini mulia, orangnya mulia banget loh. Jadi mulianya manusia itu beda dengan mulianya Allah. Dan dia itu suka memberi, dia itu dermawan. Dermawannya manusia berbeda dengan dermawannya Allah. Jadi apa yang terdapat pada makhluk itu beda dengan apa yang terdapat pada Khalik. Sehingga tidak boleh menurunkan sifat Asmaul Husna Allah disetarakan dengan sifatnya manusia. Jadi tidak boleh. Maka at-tajsim atau tajsim dari kata jasad, menjasadkan Allah sebagaimana makhluk itu tidak boleh, tidak akan sama. Laisa kamitslihi syai'un, tidak akan sama antara Allah dengan makhluk. Sekalipun kata-kata sama mendengar, kemudian Allah juga di sepertiga malam terakhir Allah turun kepada langit dunia. Turunnya Allah tidak sama dengan turunnya kita dari lantai 2 ke lantai 1. Gitu. Marahnya Allah tidak sama dengan marahnya kita selaku makhluk kalau marah dengan makhluk yang lain. Gitu. Nah, itu kemudian tidak boleh. Kenapa ini disampaikan? Karena ada oknum-oknum kemudian yang mengartikan salah arti terkait dengan Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, Allah itu adil, Allah Maha adil. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bahkan semua adil-adilnya hakim itu adalah Allah. Orang hakim di dunia, al-hakim, al-imamul adil, menggunakan kata imam. Hakim dalam hadis al-imamul adil, imam yang adil atau kemudian hakim yang jujur itu adalah surga, gitu. Surga. Dari mana kita tahu dia jujur dan tidak? Allah Alam, kita selaku manusia tidak tahu apa yang kemudian dia perbuat dan sebagainya. Tapi Allah tahu hakim ini adil. Hakim yang pernah membebaskan pembunuh, pelaku pembunuhan kemarin divonis bebas, itu apakah dia jujur atau tidak? Allah Alam dan sebagainya. Tetapi ketika selama dia adil, maka dia itu baginya adalah surga. Nah, adilnya hakim itu berbeda dengan adilnya Allah. Jadi adilnya antara hakim beda. Bapak Ibu, kamu tadi, kalau ada seorang suami memiliki 2 istri dan dia itu adil, kira-kira bisa nggak adilnya? Bisa tidak Bu? Suami itu adil di antara 2 istrinya? Ya, jawab bapak-bapak. Kalau di antara 3 istrinya bisa nggak diadil? Kalau hanya membagi waktu mungkin, tapi masalah keadilan hati susah. Membagi kasih sayangnya tidak bisa adil. Maka kalau tidak bisa adil, cukuplah 1. Nah, kata-kata adil bagi Allah, al-adil bagi Allah dengan al-adil bagi makhluk itu beda. Maka keadilan Allah tidak bisa diganggu-gugat. Maka keputusan Allah di akhirat nanti memang betul-betul adil. Dan tidak ada tendensi adil. Allah akan menghukum dengan seadil-adilnya. Nah, walillahi mathalul a'la. Fa may ya'rifu sifata rabbih subhanahu wa asma'ahu al-husna tatasu dairatu ma'rifati biman yadihi malakutus samawati wal ardh. Jadi Bapak Ibu, semakin kita bertambah pemahaman kita terkait dengan Asmaul Husna Allah, itu saja lebih makin kuat. Kita misalkan memahami kata Ar-Razzaq. Apa arti Ar-Razzaq Bapak Ibu? Nah, pemberi rezeki. Jadi Razzaq itu beda dengan Razzaq. Kalau Razzaqun yang memberi rizki, sesuatu yang kemudian bisa diambil manfaat darinya, bisa uang, makanan, bantuan yang lain, itu adalah rizki. Itu hanya sekali 2 kali. Tapi kalau Razzaqun memberikan berkali-kali tanpa batas, itu Razzaq. Maka Abdul Razzaq, nama mas saya yang almarhum itu, Abdul Razzaq adalah hamba zat yang maha pemberi rezeki. Itu zat maha pemberi rezeki. Kita yang meyakini bahwa Ar-Razzaq, Allah adalah Ar-Razzaq, kemudian kita tidak nelongsor kalau diuji dengan kekurangan rezeki, kekurangan harta, sebagaimana surah Al-Baqarah 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal. Kekurangan harta. Di saat kita kekurangan harta, mau bayar SPP anak yang sekolah, yang kuliah, anak kuliah kita sudah masuk SMA, perlu kendaraan sendiri karena sudah di atas 17 tahun misalkan usianya, kemudian sudah bisa buat SIM dan juga sudah punya SIM-nya,
Kemudian perlu kendaraan sendiri biar nanti berbagi dengan orang tuanya dan bapaknya. Mau beli, kemudian ada kekurangan harta, ada godaan, nuri saja. Kamu kan bendahara, dan sebagainya. Wah, ada godaan ya. Tapi kemudian tetap yakin bahwa keburukan tidak akan mendatangkan kebaikan. Ar-Razzaq, Allah akan mendatangkan rizki dan mendatangkan rizki. Sebagaimana juga yakin bahwa Allah itu tidak menguji di luar kemampuan kita. Kalau misalkan kita membeli sesuatu dalam kemampuannya, maka itu jadi tenang. Kalau memaksakan diri membeli di luar kemampuan kita, kadang menjadi tidak tenang. Misalkan Pak Agus pengen beli pesawat, terus pesawat di daerah mana itu daerah kemudian ada yang jual pesawat, lagi pesawat itu dan sebagainya. Maka ar-razzaq yang kita yakini Bapak Ibu itu menjadikan kita legowo. Alhamdulillah orang mengatakan saya miskin, saya masih punya kesehatan kan itu. Kemudian wah nggak ada tabungan tinggal 500.000, itu kan masih banyak 500.000, masih banyak. Jadi ar-razzaq itu kemudian meyakini bahwa kita tidak akan jatuh miskin karena Allah adalah zat pemberi rezeki. Kalau orang Jawa mengatakan obah mama, kenapa diobah mama? Siapa yang bergerak dia bisa makan. Jadi kalau mau bergerak makan, apalagi kemudian yang di Jogja banyak lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan juga banyak sekali. Asal mau atau tidak. Mau tanya. Kadang kemudian gengsi dah. Saya kok malah ngelamar yang lain dah. Maunya ngelamar kerjaan yang ringan, gajinya banyak. Ya Allah, saya pengen kipas-kipas tapi dapat duit. Allah kabulkan. Jadi berjual sate, kipas-kipas dapat duit. Allah kabulkan. Maka Allah ar-razzaq. Maka semakin bertambah pemahaman kita terkait dengan asmaul husnanya Allah, maka semakin kuatlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal ladzina kafaru fayaqulu anhumullahu ta'ala. Jadi kalau orang-orang kafir mengomentari Allah dengan komentar yang negatif, kita lihat nomor 1 dalam surah Al-Hajj ayat 74. Al-Hajj. Kita buka surah Al-Hajj. Surah berapa Bapak Ibu? Al-Hajj. Oh 22. Ayat tadi berapa ayatnya? Masih ada enggak? 74. Terus 74. Kita lihat di ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma qadarullah haqqa qadri innallaha laqawiyyun 'aziz. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Ma qadarullah haqqa qadri. Mereka orang-orang kafir itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Innallaha laqawiyyun 'aziz. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Itu sikap orang kafir. Sebagaimana kemudian dalam surah Al-Baqarah yang innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Itu ayat berapa? Innallaha la yastahyi 25 26. 26 ya. 26 kita lihat. Innallaha la yastahyi, sesungguhnya Allah itu tidak malu. Ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Untuk membuat permisalan sebesar nyamuk, seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Apa Bapak Ibu? Yang lebih kecil dari nyamuk binatang apa? Jangan bilang anaknya nyamuk, betul lah anaknya nyamuk lebih kecil dari nyamuk itu. Tahu nggak? Di punggung nyamuk itu masih ada binatang yang memang hidupnya di punggung nyamuk gitu. Napunten, atas nama tumo. Tumo itu. Kutu yang di kepala manusia itu kan kecil. Nah di punggungnya nyamuk yang kecil itu masih ada binatang yang memang hidupnya di situ. Sama seperti yang kalau di ikan paus itu kalau giginya itu ada ikan yang nempel dengan gigi ikan paus, tapi nggak dimakan. Tugasnya adalah memakan sisa-sisa makanan yang ada di giginya ikan paus. Jadi Allah itu tidak malu kalau membuat permisalan yang sebesar nyamuk bahkan lebih kecil daripada itu. Fa'amal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman faya'lamuna, mengetahui annahul haqqu min rabbihim, bahwa sebenarnya itu yang sesungguhnya itu adalah hak benar dari Tuhan mereka. Jadi orang beriman itu kan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia dari apa yang Kau ciptakan. Jadi kan kemudian kita beriman Allah itu tidak menciptakan sesuatu yang sia-sia.
Kemudian terus gini, Ustaz, kenapa Allah menciptakan iblis? Tidak sia-sia juga. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita, menguji kalian. Siapa yang paling baik amal perbuatannya? Siapa yang paling ikhlas niatnya? Wa amal ladzina kafaru fayaquluna. Adapun orang-orang yang kufur mengomentari ciptaan Allah, mereka mengatakan, "Madza aradallahu bihadza masalah?" Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Ya itu kan. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan, dan dengan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Jadi dengan perumpamaan itu orang beriman melihat bahwa Allah tidak membuat sesuatu menjadi sia-sia. Tapi orang yang kafir kemudian mengejek Allah. Apa maksud membuat perumpamaan kayak nyamuk? Dulu pernah kita singgung terkait dengan nyamuk. Jadi kan digigit nyamuk atau ditusuk nyamuk? Oh, tusuk. Bapak Ibu, berapa sih jumlah gigi kita? 32. Nyamuk punya 48. Pada seekor nyamuk betina memiliki 48 gigi. Apa bedanya nyamuk jantan dan nyamuk betina? Nyamuk jantan mau suka makan darah tidak? Enggak ya? Dia nektar ya. Dia makan. Yang makan darah adalah nyamuk betina. Jadi seekor nyamuk betina dia memiliki 48 gigi dan 6 buah pisau. Pisau itu kemudian memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi kalau kita itu, kalau misalkan dikatakan gigi nyamuk, itu kan pisau yang membelah jaringan kulit ari, itu kan pisaunya nyamuk. Pisau dulu, itu ada pisau, makanya tidak diperbesar. Dia memiliki alat anestesi, jadi semacam kayak obat anestesi cairan yang kemudian membuat kita tidak kerasa. Kalau ditusuk nyamuk atau digigit nyamuk kan nggak kerasa. Kalau sudah kerasa sakit itu ketika obat anestesinya habis. Kan ada masa berlakunya juga. Sebagaimana kemudian di kita di medis juga ada obat anestesi, obat bius yang menjadikan kemudian tidak terasa. Itu. Jadi bisa hanya lokal, anestesi lokal. Kemudian juga ditambah bahwa dia memiliki 3 buah jantung yang betina itu. Kemudian dia memiliki detektor, alat untuk mendeteksi kalau sama-sama coklat, mana coklatnya beda dengan coklatnya kulit manusia. Nyamuk paling suka darah kualitas rokok wahid, kualitas darah terbaik. Ya, terus sekarang apa? Aftur gitu ya? Bukan pertalite. Bukan, tidak suka darah kualitas pertalite. Apalagi premium sudah nggak ada. Jadi kemudian darah yang dipilih adalah darah-darah memang bagus. Misalkan di belakang pintu, belakang apa namanya? Telinga. Itu telinga. Kadang kan lebih sering kita dengar suara yang di samping telinga. Karena dia mengincar telinga kita bagian belakang ini, jarang tersentuh. Kalau dia tersentuh, maka darahnya bagus. Kalau telapak tangan ini sering tersentuh, kita mau memegang sesuatu, membawa sesuatu, mengangkat sesuatu. Jadi kemudian jadi kapalan. Apalagi mohon maaf yang kaki. Kalau ada nyamuk menggigit kaki, kasih tahu, kamu udah menyimpang dari kodratmu. Dia menggigit kaki. Tapi nggak bisa, nggak mampu karena sangat kuat lapisan kaki dan telapak tangan bagi seekor nyamuk. Nah kemudian pada seekor nyamuk kemudian ada binatang yang tinggal di punggungnya. Nah bagi orang yang beriman mengambil hikmah di balik itu. Bagi orang yang kemudian tidak beriman, dia akan mengatakan apa gunanya ini? Mukjizat ya. Kalau nyamuk apa namanya? Mukjizat nyamuk. Keistimewaan ya. Keistimewaan nyamuk. Kan nyamuk kita kayak nyamuk. Nyamuk. Dan dalam Islam terdapat Al-Quran. Nyamuk. Seperti ini ya. Berapa ekornya tadi? 6. Kakinya berapa? Ini kalau sudah tumbuh kayak gini. Mohon maaf, ibu-ibu kan paling senang kalau ngejar nyamuk yang perutnya besar udah terus dibunuh, diserang gitu. Puas, hanya ada puas. Jadi kalau misalkan kita tahu digigit misalkan, ditusuk digigit, coba dijepit dengan kulit ari-ari, bisa nggak? Dijepit, cepit gitu. Kadang susah dia. Ini kondisinya, kakinya berapa? 1, 2, 3, 6 pasang. Yang ini kemudian gambarnya adalah nyamuk itu yang gini.
kepalanya kemudian yang gendong. Dan dia kan punya cairan yang mencairkan darah. Darah itu dikasih cairan agar bisa disedot. Kalau darah kita, darah paling sedikit, baru kena angin itu sudah kering dan baginya susah. Maka dia kemudian memiliki alat sedot di situ. Itulah nyamuk. Mau ternak nyamuk Bapak Ibu? Atau mau ternak kalajengking? Nah, ini adalah hasil dari sedotan nyamuk seperti ini. Jadi terluka, memang kita itu terluka. Iya. Ini siklus nyamuk. Pokoknya nyamuk kalau sudah keluar terus. Nah, kembali di sini. Nah, jamaah rahimakumullah, ini adalah walaqad hadzara al-Qur'anu min tahrif asma'illah. Jadi Al-Qur'an itu kemudian memberikan warning, peringatan, jangan sekali-kali menyalahartikan asmaul husnanya Allah. Asma itu dari kata ismun. Isma artinya adalah nama. Kalau bentuk plural dan namanya asmaun. Husna dari kata hasan. Wabil walidaini ihsana. Kemudian diartikan dengan birrun, berbuat baik terhadap orang tua. Kalau birrul walidain. Hasan bentuknya mudzakkar laki-laki. Kalau perempuan namanya husna. Pernah nemu nama Husna Nurdianto? Nanti saya ingat dengan nama saya. Nggak ada. Husna itu bentuk perempuan karena dari gender kata tersebut adalah perempuan. Asma setiap nama dalam bahasa Arab yang menunjukkan kata banyak tapi tidak berakal dihukumi perempuan satu. Jamak kalau dia tidak berakal bentuk kata plural, kalau dia tidak berakal dihukumi perempuan dan satu. Maka Asmaul Husna bukan Asmaul Hasan, tapi Asmaul Husna. Asma adalah nama, Husna adalah yang baik. Maka dalam surah Al-A'raf saya tulis di sini 180 karena di bawah ini salah nulisnya 180 tulis 18. Yang benar adalah 180. Tadi kita cek. Surat apa tadi Bapak Ibu? Surat apa? Ayo. Surat Al-Qur'an. Iya betul, surat Al-Qur'an. Al-A'raf 180. Kita lihat translatannya, kita matikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Di tengah ayat berbunyi fad'uhu biha. Allah itu memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepada Allah dengan menyebut asmaul husna itu. Jadi kalau kita katakan ya Rahman ya Rahim istajib du'ana ya Allah. Jadi kita menyebut nama Allah, menukil, ambil beberapa asmaul husna, masukkan dalam doa kita. Dan Allah senang ketika ada hamba meminta menggunakan asmaul husnanya. Ar-Razzaq ya Basir. Wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya.